Yuk, yuk, yuk. Ma, pun dinong ang mantok. Ndahar no? We ustad dilarak lirik pe ting to. Lah ngomong dewek. Wah, ini mau ngomong dewek. Nana wong iku. Ayo, yuk. Yang enak ya. Wih, kakak makan ya. Gitu amat. Makannya apa? Geser. Besoknya masak ya, saya. Iya. Orang beda masak. Beginilah masanya makan bersama jomblo. Jomblonya tidak kaleng-kaleng. Oke. Itu umbaron saudara-saudara. Ya. Sama Bapak Uus lagi makan. Hah? Nggih, baru tengen. Tapi piye niku? Kiwe niku. Bukannya kuning ya? Betul medal. Baunya medal. Ya. Ya. Berkerungu Bang. Lagi serius. Tadi saya ke kamar nggak taunya ketidur kesarean. Kapan tadi? Iya. Kesarean. Pas Ahmed katakan tuangan kakak saya si Kaila. Pas beres itu.
Terus itu udah dicatatin semua. Udah catatin semua. Udah masuk. Tinggal KTP aja. Tinggal KTP. Itu KTP-nya juga udah. Nah, makan lah. Udah. Blok amat tangannya kan. Waalaikumsalam, amin, berkah. Orang ganteng sejagat, nekleng mururu. Ibu mau makan ke tadi. Di duduk kan, kayak betul bujangannya. Bujang lapuk, bujang lapuk grogi ningali nong ong. Iya kan? Nyopot ya. Larak lirik, ngomong dewek. Makan dulu.
Iya. Ada bilang kecuman doang. Jangkrik gini pisang. Berkah semuanya Bang Andes tuh lagi makan. Berkah ya, semua sehat. Salaman cepat. Dari kulo sampun. Uang itu apa? Uang itu. Jenis duit. Gak tahu kan? Ya, berkah-berkah. Kompol tuh. Orang ngomong juga nggak tahu. Padahal Janjiin malam ini ya. Dari mana kata? Ya mungkin. Siap sudah. Siap Siap kenapa tuh? Nah kan kecil itu itu. Kecil kalau. Kalau kecil. pahala kencana. Ya, Kejar. Buka ini aja. Presiden. Buka left. Oh, sok. Ya. Saya Doang. Beneran doang.
sepak bola nih. Kalau kita ini ngejar dunia aja, ya ketipu sama dunia. Ya akhirnya mah kejadiannya kayak gitu. Timbangi. Dunia ikhtiar tetap, tapi akhirat jangan sampai lupa. Kamu sebenarnya lagi disayang sama Allah. Kadang-kadang teori mah pintar. Teori tentang ibadah lah. Apalagi demi Allah mati lalap. Jadi kehidupan ini kalau nggak diimbangi dengan susah. Oh, bisa. Dunia menipu. Kan nggak punya. Nggak punya bisa. Mungkin tapi baru ya. Makanya saya kalau sendiri itu istighfar itu saya ini kan astagfirullahaladzim ini. Jadi hayal-hayal itu berhilang. Ini gumede. Waalaikumsalam. Kan kebanyakan sekarang malah lagi hidup ya dianggap biasa, udah nggak ada baru kehilangan, dipuji-puji ya. Soka. Al-Mukarram Kiai Haji Junaidi. Jadi kalau menyayangi orang itu sebenarnya menyayangi diri sendiri. Tapi tadi itu saya ngimbanginnya agak abot loh. Waalaikumsalam. Dan, wih semangat amat tadi. Oh punya tugas kabur-kabur orang. Sampai Ustadz Juren menungguin sampai jam 6, dari jam 6 pagi katanya.
Iya rame. Barang rabo pasir, dikomplain malah sering Pak D. Sing keringan dicampur boten anu, ini kotor. Anu ini si megapun itu dia akan itu. Dan itu mah tunggu biasa mau orkisi kereta ini kan ini. Begitu orkisi, anu biasa kan. Ini misalnya ngubah juga. Nah tubas nambah di mana ini campuran. Tubas mana? Gak gede oplos. Memang harus mekoten kata sih. Cuma saya Sing kene kepada ini boten ayam di joplos sareng pasir ayam. Kepengen sing mulus sireng. sing bagus pas sing wingi nika sing pas. Untuk boleh kan kun juga si irang bayi juga. Memang niki bagus, cuma ngelasakan semen. Wong niki mah kan kadar lumpur sampean boten enten, kadar lumpur sampean. Semen eta. Belas kangge beton saya gunaan. Ajure semen nih. Semen. Aku kan merasa lamun semane kapan pecah. Lamun boten dianu kan kadar lumpur. Letak-letak niki ya. Wong niki mung 150. Ini mantap orang. Ini biasa masih mantap oh iya ya. Wajib ya. Udah gede. Hah? Orang ini ke maksudnya. Gampang ya, Bang. Kalau grogi mah gampang. Maksud itu. Kalau grogi mah gampang. Ustaz wis makin gawe GRW apa ngomong dia entah. Aduh, anak-anak bae. Nyantai wis deh. Sampai grogi kan. Berarti semanten aja. Ini berapa? Asadam. Sinten. Lah jan sing keringetingan sinten. Jadi bab jodoh. Sekarang pembahasan bab jodoh. Jodoh itu diatur oleh Allah. Tapi kita juga harus waspada. Meski diatur oleh Allah, kita waspada, harus memilih. Kalau ada seseorang yang janji, tinggal. Ada nyanyiannya, janji tinggal janji. Nah, tapi carilah yang pasti. Jangan pernah lihat tampang sukses, kaya, gagah. Yang terpenting ibadah. Karena kekayaan bisa habis, tapi kalau ibadah
itu sampai akhirat. Gitu. Kekayaan itu nggak ada apa-apa. Harta itu nggak membuat orang bahagia. Dek, di belakang, belakang. Bisa. Sana. Udah sana. Udah. Jadi kalau jodoh itu harus hati-hati. Kayak rezeki udah diatur sama Allah, jodoh kematian diatur oleh Allah. Bagaimana kita menghadapi untuk kematian, bagaimana kita menghadapi kalau kita dapatkan rezeki, bagaimana kita menghadapi jodoh. Apalagi sudah pengalaman. Awal memang cinta. Bohong kalau seseorang awal itu nggak mungkin langsung sayang, cinta. Cinta, makanya cinta monyet, cinta macam-macam lah, bla bla bla. Nah, kalau sudah menikah, itu timbulnya adalah pencarian untuk kasih dan sayang. Ia mengasihi, ia menyayangi. Saling mengasihi dan saling menyayangi. Tapi jangan sekali-kali dalam jodoh itu kepingin diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Kadang kita kepingin dihargai tapi kita nggak mau menghargai. Ya kalau kita mah, ya kan, bagaimana syaratnya jamaah ini punya pasangan yang nantinya membawa untuk ke arah yang lebih baik, dunia akhiratnya kena, dunianya kena. Kalau orang ngejar dunia aja ditipu oleh dunia, sehingganya capek dia dengan dunia. Mati maka pengen husnul khotimah. Orang yang ibadahnya taat aja belum tentu husnul khotimah. Makanya gapailah husnul khotimah, ketemulah dengan orang-orang yang benar, biar akhir-akhir hidup kita menjadi benar. Orang baik tapi akhir-akhirnya kumpul dengan orang yang gak baik, maka su'ul khotimah, akhir yang tidak baik. Makanya kalau jodoh menong nggak usah nyari kemana, sudah dibilang kalau duduk di majelis aja nanti juga dapat jodoh. Enggak. Ya ini kan kebetulan ada jomblo gitu. Iya. Semajan aja nih meling-meling gak tetep kayak Allahu Akbar jeneng ati nih jodoh kita di Allah. Iya, ini mah di sana. Ya kan kalau misalkan memang sudah cocok ya monggo gitu. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Datangi ke orang tuanya. Atau kalau ini mah sebenarnya sudah mewakil diri sendiri, orang tuanya nggak setuju juga udah sah, terus ya, gitu. Saudaranya aja ngamuk, urus setuju kita, bapaknya urus setuju kita, dia sudah punya anak, udah bisa buka fikihnya, sudah bisa mewakili diri sendiri. Wong jodoh bukan diatur oleh bapak dan saudara-saudaranya, jadi dulu gak bisa. Wong saya aja sebagai laki-laki, maaf, sebagai laki-laki nih, dulu saya diatur-atur jodohnya saya nggak mau. Jadi saya menikah sama ibunya ini dua belah pihak kita
nggak setuju, pihak ini nggak setuju, tapi jalan. Oh, yang mau nikah kita kok. Gitu. Udah tergantung ini mah. Kalau sudah pandangan pertama memang cocok, ya monggo. Kalau enggak, ya monggo. Gitu saya. Kalau saya ACC aja. Gitu tadi. ACC baik ketemu. Kalau yang temu Cidangdang, terus ning ketemu ning Cidangdang. Kok? Yang nyambung. Lais nyambung kok cocok. Baik. Lama-lama wong iki cocok. Baik cocok. Yang ngomong gede. Jo wingi kan wis dongeng mas kawin wis siap. Jadi enak, nyewotannya enak, iya kan? Kalau misalkan dia istilahnya laki-lakinya purikan sewot, kita nih gampang. Wadone purik lah sewot gampang, wani sewot, gitu. Karena apa? Kita diajarkan di sini bagaimana caranya berumah tangga yang baik, bukan harus bercerai-berai. Ini juga sudah termasuknya duduk-duduk begini nih fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu. Enggak wes. Ya wes. Oh, ditunggu nih umat jika wes. Ya. Ditunggu. Ya wes. Ya. Udah sehat, ya, sehat. Ayun diantar tani kini. Lah diantar masih kalian ngomong meran. Lang gina bulan kota. Jelas meran, meran sih ting. Hari izin akan batal apa tuh mah? Tak izin kan wis dolan meran. Wis meran. Sekalian disembur anak. Minumnya minum ulangnya. Iya. Gendong panas. Wes bagus kuwanda. Seger. Pantesan aku udah kecil kali, potong apa siap. Siapa sih teman? Bilangnya kecil kali, siap potong apa. Jadi kamu tadi Ngomong. enggak benar kali Pak, kecil. Enggak. Iya. Gini mau anu Bukan salah dong kita anu. Betul. Biarin lagi sama ayah. Ikuti. Awas ada motor udah di sini aja. Udah di sini aja. Waduh, gitu mah. Jangan lari-lari, jangan lari. Jalan aja. Badar. Asadam di ini sana. Menawi boten lemes tat. Biasanya wis nyampe mengganan iki lemes padeki. Kados sengen-sengen. Iya. Kumpul begini ini bukan sekali dua kali tadi. Dari dulu. Hilang. Biasa.
virus hati, virus pikiran. Makanya yang saya ingatkan itu selalu hilangin ego, merasa lebih baik daripada orang, merasa lebih hebat daripada orang. Jangan merasa punya ilmu, jangan merasa kita ini ya kepengin dihormati, kemuliaan dengan dunia lah. Nggak ada hikmah. Makanya kayak macam kita buka di Salira itu, kita lihat nanti. Biasanya di Saliranya orang Saliranya semangat gitu di Salira, tapi kesini nggak semangat. Itu udah biasa ya. Tapi kita doakan semoga enggak gitu. Karena kadang-kadang ucapan kita ini, kadang-kadang kalau ucapan kita nggak enak didengar gitu, kita ngerasa nggak enak. Tapi kadang-kadang kita berucap seenaknya, orang harus ngedenger. Kita punya hati tapi mati, kita bicara seolah-olah orang hatinya mati. Paham nggak tadi? Makanya kalau saya dekatnya seseorang dengan kita, itu kadang-kadang kan banyak persepsi, baik mananya gitu. Susah kalau di sini misalkan mudah tersinggung, bukan berubah tapi tersinggungnya porek, itu susah. Kalau di sini tersinggung itu harus berubah. Namanya disinggung, ya kan? Karena saya katakan dari dulu, kita ini nggak bersuara, wah sini enggak. Malah dari dulu saya katakan apa? Jangan ngajak orang sebelum diri kita sendiri benar, betul nggak? Dari dulu saya. Tapi kalau ada orang yang misalkan udah merasa dekat di sini terus akhirnya dia mungkin ya dengan anak, dengan ibunya atau dengan siapa bersinggungan, terus nggak akur gitu, ya sama aja bohong. Hanya ngelihat saya gitu. Yang penting sekarang sama-sama merubah. Jaga ucapan. Khawatir orang itu tersinggung. Ini kadang-kadang ngikutin gaya saya. Ya saya mah gayanya beda, memang begitu. Tapi kan aslinya nggak gitu. Saya mah kayak gaya orang. Ya nggak? Nggak ada. Makanya saya katakan saya ini sedih dari kemarin ya. Dan saya nggak pernah berbicara, nanti mental, ini enggak. Insya Allah saya doakan semoga nggak ada yang mental.
meskipun bau-baunya memang ada. Jadi ya bau-baunya udah ada. Tapi kita doakan. Makanya mulai Sabtu besok juga kita benahi yang masak. Selama ini kan masih saya diem, ya enggak? Jadi yang masak ini harus yang betul-betul seirama. Harus seirama. Tidak boleh yang satu A, yang satu B, yang satu C. Biar rasanya juga sedap. Lalu kita benahin. Karena berkahnya itu akan terasa, baik yang masak, yang makan, dan juga yang menyediakan. Berkah. Kalau lagi misalkan lagi makan, jangan dimakan dulu, nanti dimarahin sama bapak. Jangan makan dulu, nanti dimarahi ibu. Enggak ada itu. Kalau ada yang gitu-gitu enggak ada. Tolong ya. Saya enggak mau. Saya ngomong begini pernah dengar tadi di belakang, meski saya di kamar. Ada orang nyicip aja nggak boleh. Nyicip. Awas ini nggak boleh. Dan muka yang kecut-kecut, masak mukanya kecut-kecut, nggak senyum bahagia, tak boleh masak. Kita bukan mau kecut-kecutan. Di sini bukan tempatnya berkecut-kecut muka. Siapapun, termasuk misalkan ibunya atau anak-anak, tak suruh keluar dari sini dulu hari Sabtu itu. Pergi kemana, gegabag dulu. Tidak boleh. Kita sudah menghadap kepada Allah. Bukan untuk dunia. Bukan untuk pujian orang. Bukan untuk kehormatan. Kita kembali kepada Allah. Makanya saya mengajarkan selalu tersenyumlah kepada siapapun. Keciri dari kalimat, dari kata-kata, dari muka. Kita bicara nggak suka sama orang itu kelihatan. Kalau saya meski jamaah salah sekalipun saya nggak benci. Makanya saya ngomong apa adanya. Dan jangan pernah ngompor-ngompori saya hal apapun. Saya selama ini kediam. Karena nanti akan diukur. Kita ini bicaranya bukan hanya sekarang. Nanti kalau seandainya kita sudah pada nggak ada, anak cucu kita ini masih nyambung kekeluargaan. Kalau seandainya ada carut marut hal pribadi dan lain sebagainya, bahaya. Sekarang apa untungnya kita benci sesama teman, sahabat, saudara, ya kan? Nggak ada. Nggak ada.
saya nggak bakal benci kepada jamaah. Naudzubillah. Karena sekecil apapun jamaah sudah ada jasa di sini. Entah itu ngangkat bata, entah itu dia masak Indomie, entah dia menyediakan air putih ke saya, itu ada jasa. Saya nggak bakal lupa itu. Kalau kesalahan sebesar apapun saya maafkan. Kalau seandainya ada salah satu di antaranya punya salah, saya gak maafkan, sama aja saya ini enggak menghadap kepada Allah, bukan tawakal ke Allah. Allah aja orang mau jahat, mau buruk, tetap disayangi. Ya kan? Kenapa kita harus membenci terlunta-lunta sampai 3-4 hari atau sampai berbulan-bulan? Justru saya nyari. Misalkan ada jamaah yang sakit hati sama saya ataupun ini sama saya. Kasihan dia ibadahnya juga. Betul enggak? Mau dia sholat, mau apa juga susah. Tapi saya tetap memaafkan. Maka kalau kita ada masalah dengan siapapun, sudahi. Percuma kita zikir, sholat dan lain sebagainya kalau kita masih menanamkan rasa sakit hati sama orang lain. Percaya atau tidak, kalau kita tenang, rizki pun akan datang. Tapi kalau kitanya sudah bikin perkara sendiri, rizki akan menjauh. Buktikan aja. Yang ada penyakit yang datang. Tapi kalau kita tenang, ini seolah-olah kita ini lagi jadi keluarga, tapi kita cari kesalahan-kesalahan. Jangan. Saya nggak mau. Ini uang banyakan ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal kejelekan. Urwawuh karo uang ngajak uang lain. Kalau sengit kepada orang jangan ngajak-ngajak yang lain dong. Sengit ke cewek. Udah mati-mati dewek gitu. Betul nggak? Makanya kalau saya suruh benci kepada orang diacak-acak, nggak mau. Kenapa Fajar? Perengut itu. Gara-gara tisawati mau kan. Urusnya perengut. Ya saya mah tuh ketawa tuh Bang Bon. Ketawa. Makanya jangan sama saya itu janji besok pagi. Jangan itu. Jangan aja. Lah saya ngumumin sampai ini dari pagi pada ke sini. Belum datang gitu loh. Jangan. Kenapa? Sayanya berdosa. Udah ngejanjiin ke orang. Paham Fajar ya? Bukan Fajar doang ini. Jadi pernah Ustadz juga kan. Tak saya woti. Bahkan udah banyak sering. Yuk berangkat sekarang. 5 menit aja. Enggak ini. Tak tinggal itu. Itu saya itu. Saya misalkan janji. Besok saya kasih uang ya. Besoknya nggak datang. Besoknya lagi nggak bakal tak kasih. Nong janjinya juga besok. Bukan besoknya. Senyum gak pacar udah weh abot berat ya senyumnya orang sewot kita mesewot gini tak aja maning gitu. Waduh Bang Bon sampai lihat gitu tuh Bang Bon mau lihat nggak wajahnya tuh wajahnya Fajar kusut ya. Hah?
Oh, kok nggak bisa di ini ya? HP-nya nggak bisa di ini. Udah nggak usah ngelihat Pak Fajar deh. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Iya, wes. Mantap. Jangan salah. Saya nggak ngajarin diri saya untuk ngebenci orang, saling bermusuhan. Ya Allah, Al-Quran yang bicara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum fattaqullah la'allakum turhamun. Itu Al-Quran yang bicara. Allah yang berfirman. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Kalau ada yang berselisih, damaikan. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar. Ini mah ada yang urwawuh deh. Dibaturi. Iya kun mah jadi tambahi di kompor. Wes gak kompak urwawuh. Emang selama ini saya nggak tahu tenong dini. Di belakang masih kecupek gitu. Tahu nong. Fulana. Ngomongnya ini tahu. Di sini yang punya hak veto tuh saya. Gitu loh. Tapi saya membebaskan. Tapi kebebasan ini jangan di macem-macemin seolah-olah itu adalah saya gitu loh. Paham nggak kan? Harusnya kan saya, apa dan saya nggak ngatur kok. Yuk sekarang makan mau apa? Yuk monggo. Masak monggo. Tapi yang saya inginkan masak, yuk diem sambil pikir, biar berkah. Sing dikir matikir, sing ngecaprak mengecaprak. Gitu, ya kan? Susah kalau udah nggak suka sama orang tuh susah. Aji maning ning uang ning ayam iki tempo. Iya wis susah wis sengit. Betul. Heran saya begini nih, coba sih gitu. Jangan ungkit-ungkit kebaikan kita, tapi kebaikan orang inilah yang kita lihat. Kejelekannya mau udah buang. Gitu dong. Itu baru hidup. Ini mah kesalahan kecil melupakan kebaikan yang besar. Kan ruwet. Akhirnya apa? Ya sudah lah. Saya malah kejam. Betul nggak? Ini kejamnya dunia nih. Boleh tanya tuh. Saya kapten. Nggak apa-apa Kap ya, tak ceritain ya. Ya, jangan kesinggung lo, tak cemplungin ke rawa lo. Nih, kapten nih. Sebelum sekarang ini minta menjadi murid di sini, mau nyelakain saya dia. Iya enggak, Kep? Tuh. Udah saya maafin. Ini lagi tak contohin ini. Ini makanya kenapa saya sayang, kenapa saya terima, kenapa saya ini. Enggak masalah karena belum tahu toh. Tapi kenapa saya tanya? Saya di Cipala, dia di Al-Mu'min. Kenapa suaranya dia dari suara pikirannya aja kebacak sampai saya nggak datang ke Al-Mu'min, betul nggak? Kalau saya datang ya akan celaka.
Itu kasih sayang siapa? Allah. Maka saya tidak menyalahkan ente. Maka pas minta maaf di sini zaman ini sempat tangannya semengkenan kejar kita aja. Kan ada zaman di waktu itu kan. Boleh tanya sama zaman. Apa saya ini? Enggak dendam ke sakit hati. Lah. Kalau dendam sakit hati mungkin enggak tak sayang sama saya. Cuma tak sayang. Ngapain saya ngucap bahwa saya umat Rasulullah, ngikuti sunnah Rasulullah, wong Rasulullah juga seperti itu kok baiknya. Orang yang berbuat jahat aja dibaiki, ahsin man asa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Coba kalau itu terjadi kepada ibu-ibu atau yang bapak-bapaknya, orang kocak ya bugi kan? Iya kan? Orang buah kali mabuk, bener kan? Nah, misja, ini contoh. Sampai minta maaf lagi, orang marah, dia lagi cerita. Lagi cerita. Bukan mungkin ini untuk kisah, biar tahu bahwa saya itu sayang. Nggak ada dendam. Ya kan, Kat? Jangan taunya misja itu kayak gimana-gimana ada. Ya. Makanya kata zaman atine tiga wis sing apa Bapak gendeng jebengen mak keras saiki mak lembek. Ai Sayyidina Umar aja bareng gara-gara ngebunuh karena jihad, ya kan? Diidoni udah jadi ngebunuh. Kenapa? Khawatir saya membunuh dia karena sakit hati saya diludahi. Itu Sayyidina Umar. Biar tahu tuh contoh. Ustadz Biswaru ngegerunak nih pikiranane pernah. Apa anu apa saya marah? Enggak tanya tuh. Meski saya tahu diem aja. Kesel nih kita kayak Ustadz itu. Tanya tuh lah. Jadi apa saya marah? Enggak. Malah saya datangi, coba habis digerunekin saya datangi ke ininya, apa namanya? Ke warungnya. Nih tanya nih. Padahal nyelaconi gitu. Dia. Makanya sering-sering nyelaconi kita tak tekani umai. Tapi ngempes suwe-suwe terus mengono telepon ke tenggawan. Tahu telepon enggak? Tai kebok. Buat nelpon itu, Bu. Jadi begitu. Makanya kenapa kapten ini pulang kerja ke sini bantuin, padahal istri lagi cuti sini. Karena setelah itu sadar apa sih yang dilakukan misja. Iya kan, Kak? Apakah misja ini jahat gitu? Apalagi sering ngobrol sama kapten saya, Kapten Senen ya. Gitu. Ya, ada. Jadi tolong semuanya ya, hilangin sakit hati sama siapapun, hilangin. Udah percuma lo ibadahnya, nggak ada apa-apanya. Iki bating sholat jengkang-jengking capek doang. Iyalah, sakit hati sama orang itu ngerugiin diri sendiri. Kalau dihina orang mah lumayan dosa kita diambil tuh.
Tapi kalau kita ikut ngehina lagi, iya pun 11-12 kayak. Betul nggak tadi? Ini mah, ya Allah, ya Rabbi, tolong saya. Saya dari tadi habis ngomong apa namanya, kata saya ke Acamani, pasir Ustaz Korong, orang tabel kuati, Ustaz Junet tabel. Iya tadi ya, Ustaz Junet. Pokoknya Yesus sopo satu goni segitu. Tuh, itu saya sebenarnya lagi afajar. Lagi hang saya itu. Kenapa hangnya? Karena setelah tak ini udah semakin ngeblunder gitu tuh. Dari mulut. Ini mah heran, ada misalkan yang nggak datang, oh mungkin sakit. Gitu aja udah. Jangan ini mah lah nggak datang mau anu itu dewa kakek. Dia doain aja. Jadi kita ini sing kebebeng tadi. Udah dibilang, yo yang masak itu tolong. Terus kalau ini, kalaupun ada yang ini nggak usah sih. Woy, kalau sakit mah ini aja katanya ikut dikir. Usah. Bukannya kesel akhirnya mah. Udah biarin aja sih, mau iya monggo, enggak ya wis. Ini mah gagas sok pahlawan pada. Nih, buktiin ya. Nyuruh orang zikir, mau sholat, mau apa. Yakin dianya nanti males. Buktiin aja. Nggak usah nyuruh orang, diri kita aja dulu. Iya dia mah penyakitnya kelihatan pengen asatis. Mungkin mending jero si penyakitnya. Di sini ini mau ngobati penyakit lahir dan batin, terutama batinnya dulu nih. Nah, ini sing laki rapi gak. Purwawuwan, atuh selir. Ya kan? Gitu. Dikalah batin nih. Zikir ini batin. Kalau udah demen mah tuh angga tuh. Rabi ini mah lagi rindu cemerene. Beri ngambil air, bawa air. Rindu. Kalau udah demen, gatus demen mah. Nggak boleh kegati. Apa yang dibayar kayak Bang Bon. Jauh nih Majalengka sekarang nih. Sabtu nanti mau datang, us demen megati. Nggak mikirin ongkos ini dan itu. Makanya saya menghormati, menghargai dan juga mengangkat, ya kan? Untuk yang kenapa saya katakan di Salira itu saya berterima kasih kepada Allah. Maka kita buat di sana itu. Makanya Ustadz Rebudin yang suruh mimpin di sana itu. Itu sebuah penghargaan, penghormatan. Dia nurut sekeluarga loh. Dihina, dicaci, dimaki itu. Paham gak? Coba. Saya melakukan itu karena Allah. Bahkan tuh saksi nyatanya Ustadz Junet. Berani menggelontorkan istilahnya uang juga. Nggak sedikit ngasihnya. Lumayan tadi ya hitungannya. Ya bukan ngecilin yang lainnya gitu.
Dan di saya juga ada tuh titipan untuk disalira. Enggak curiga Ustadz berani kan ngajukan peces orang. Oh ya malam ini mau kesini. Orang coba tuh Ustadz curang jak peces. Al ngejalok pokok kudu mengen. Ya tadi ya. Tinggal ngejalok meis. Tapi lamun kita dengan mau diterima. Gitu. Enggak ada curiga-curiga gitu. Om Baron datang. Curiga itu, jauh peces gitu. Enggak ada saya mah. Wih modar bekas curiga yang uang bayi mah. Mati ngatek. Apa sih hidup kok curiga melulu. Buruk sangka baik. Aturan bersyukur, alhamdulillah dulur pada pokok. Gitu. Jangan di sini Pak. Di Malaysia aja. Abang tahu orang datang mau nipu. Tipu berapa juta nih Pak? Kalau hitungan ini 2,5 juta. Kasih sama apa itu? Saya ikhlasin aja. Gara-gara itu kan kekurangan duit juga tuh. Jadi jangan salah. Sama sering meskipun tahu orang tuh mau bohong. Tanya ibunya tuh waktu di sini juga ada orang mau ngebohong. Tuh orang ini mau bohong nih. Butuh duitnya 50 juta, siapin cek kasih 50 juta, kabur. Apa saya marah? Apa saya ini? Enggak. Allah mengirim orang itu dengan cara seperti itu agar saya sabar dan ikhlas. Saya diuji di Malaysia seperti itu. Bisa jadi akan lebih parah daripada itu kalau saya tidak ngasih itu. Saya nggak pernah. Saya ngobrol sama kadang-kadang kita ini udah tahu ini, tapi kan kalau udah tahu mah hati-hati. Bukan begitu bro. Coba ente ngomong sabarnya itu bener nggak sabar seperti apa yang dilakukan? Bener nggak ikhlasnya itu? Sakit hati ndak digituin? Kalau masih sakit hati berarti belum ikhlas. Betul nggak? Orangnya masih hidup kok. Bahkan kalau ketemu saya bilang sehat selalu. Gitu. Itu Pak Oos. Entek peces di Malaysia. Tapi bangkit balik. Itu aja kita syukuri. Kalau saya itu bersyukur kepada Allah. Maka hati-hati saya dalam berbicara, hati-hati saya dalam bertindak, hati-hati dalam kehidupan apa, tidak akan saya menyakiti orang lain, tidak akan sakit dengan apa yang diucapkan orang lain. Kalau ibu-ibu cuma ngelihat ada orang katanya di kolong jembatan, kalau saya sudah ngerasain di kolong jembatan, pelaku saya ini berdua sama AAM cari koran untuk persiapan saya tidur. Kardus sama gembel asli, gembel-gembel itu baunya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saya harus mengungsi? Mengungsi kemana? Wong nggak ada tempat. Di musola diusir. Tuh, jangan hina orang yang susah. Mereka mungkin lebih makbul doanya. Karena saya juga merasakan susah nih. Sampai dikasih apa itu? Dek? Hah? Dikasih makanan tajil itu. Satu-satu. Saya bilang, ya Allah, iya kita gitu. Jangan pernah kita bangga merasa jadi orang hebat. Jangan kita bangga dengan banyak harta. Jangan bangga. Ya kita melihatnya sekarang susah. Ada yang lebih susah dari kita.
Jangan ini. Ya Allah ya Rabbi. Saya bilang itu, kalau saya udah sayang apapun, doa apa yang akan dikurangi oleh saya. Tahu ada jamaah yang ngompor-ngomporin, pantes mau ngasih kue itu harus ke saya dulu, ya enggak? Karena ada yang ngomporin di belakangnya. Kalau ngasih apa-apa katanya yang lebih berkah mah ke Abah langsung. Jangan dititipin. Kan kurang asem itu. Ya masa sekedar kue aja harus ke saya? Ya enggak? Enggak ada itu. Semua ya harus diingat, semua nggak boleh, nggak ada gitu-gitu. Mau ngasih di sini ini siapapun, nggak ada misalkan dikasih roti jangan bawa roti dong. Ada waktu itu yang mau ngasih apa-apa itu harus saya aja, sampai saya marah itu. Ini untuk Abah lah, saya bilang kalau saya makan segini banyaknya mati saya, dan saya juga kurang suka gituin sama saya. Enak enggak saya ngomong kurang suka akhirnya toh? Nggak enak toh? Padahal saya nggak gitu juga, maksudnya kurang suka bukan kuenya, kurang suka dengan caranya. Saya nggak mau hina kue-kue. Taruh aja di situ sama ibu-ibu, di situ tuh banyak, iya kan? Waktu itu mah beneran sayur aja saya yang di ini, Pak katanya sayur depan, kata saya kok saya kayak suruh jualan sayur ini. Nah, jangan, itu namanya riya, pengen di alam. Toh misalkan nanti nyampe di sini, yakin laporan ke ibunya, ibunya laporan ke saya, si Anu ngasih ini. Kayak tadi aja, Ibu Hajah Nina bawa beras, Pak. Gitu. Itu begitu. Diceritain. Semua dikasih tahu. Yang ngasih 50.000, 100.000, 200.000 atau berapa saja ke ibunya juga dilaporin. Didoain betul. Kan aneh. Nggak boleh. Ini yang gitu-gitu itu saya sampaikan kenapa? Saya ngejelimetan wow esok udah kebukaan ini. Wis kewakean pegel kita nih. Tak tunggu. Kata saya ini bahaya ini. Iya tak? Kalau nggak saya ngomong sekarang ini nanti bahaya. Kebetulan kan kumpul nih. Saya nggak mau. Kecuali saya minta misalkan. Waktu itu kan Nong Dini minta, karena saya yang minta itu. Nong Dini bikin kue moho, bikin kue moho. Kebagiannya masih rebutan sih. Barang tak pangan maning untuk saya badan lah elas. Sampai pada wadah itu sumputaken. Sampai saya kini ngendi di tokonya kan. Bakpao. Gue komo, masa kan kue moho dibikinnya bakpao sama dia. Gitu. Lah itu sayanya minta. Aja wake-wake nenem bae, cerita ya bener nenem, tiganya nang ya. Nenem, wong juke nenem sih. Bener kan nenem. Telu Juli
Tenuru le ngeresuk. Banyak-banyak juga julinya apa mah satu aja. Lejen kita laki nih dosa. Udah kisah megawe ya kan telu. Bisa kamu satu. Ini saya udah satu nih, tinggal satu. Badan tak ke saya. Iya kan. Wes cukup 6. Iya kan. Jadi nggak usah pusing-pusing aja porek-porek semua kebagian kita dongengin jodoh ini rutin lain. Wong pokok kita gak siji. Njuke menenam siji kebagian tuh itulah rizki. Meskipun sudah ditakar ada 6, kalau yang hak kitanya belum tentu 6-6-nya. Betul nggak? Itu dia. Jadi jangan serakah hidup mah. Mentang-mentang punya kita, jangan dong segitu. Lah Juli juga Pak minta sih, enggak saya yang nawarin. Ya udah deh satu aja, 3 dari kita. Oh, kita sih ngekontel lu. Soalnya melakukannya aduh merane kok ndak mau tengong tinggalnya cokot tinggalnya cokot kan gitu ya. Saya kan mikir lah saya mau di rumah aja wis siji kuat. Gitu. Lah saya ngekek lu rabi ini sing protes. Dia kan udah bawa bekal, cikele ya bekal mas aja, enggak bareng cemilan. Ndak sih duwe laki lemu berak sih. Lah lah saya juga seneng loh. Punya anak, punya mantu, ya kan? Lemu. Lamun ning kene kita wis kuru, mantune kuru, jare oh iya je bener sih. Keluarga besar kuru kan ora betul enggak? Jadi ya Allah ya Rabbi, saya mah alhamdulillah senang sama jamaah. Labat lawan juga anggal gemuk kalau di sini. Bener aja. Kenapa? Enggak beban batin. Kemarin-marin mau batin pakai peces segala ketenangnya mekuru. Kita mah duwe peces sudah duwe peces ya kuru. Wong memang wis wayahe kuru. Lemu sedih lo tak kurokaken maning. Enggak kuat saya. Sujud abot. Ora lelas, enggak iri sama yang gemuk saya. Ora jaya Allah njuk weteng kita lembu ora ngedeleke kepegel ngat. Barang turu kan megar-megar kan wetenge. Saya ngelihat Ak Yadi lagi tidur di sini. Waduh, wong dokane asbak ning dhuwure. Asbak. Ya Allah, ya Allah. Nah, kalau saya makan tidur begini juga ditaruhin apa-apa yang nggak hidup, wong wis biasa bae ngedelongdong. Malah mingsor. Iya kan? Hidup daripada bikin susah sendiri, jangan. Ada orang kaya, jangan susah. Orang begini biar. Orang jahat dihina-hina. Belum tentu nanti akhirnya bisa jadi dia dapat hidayah baik. Ide. Gagah baik. Kita emang udah suci tah menganggap orang lain tidak baik. Jangan hinakan orang lain. Wong Allah yang ngomong, la yashhar qaumun min qaumin asya'ayyakuna khairum minhum. Jangan kamu perolok orang lain. Siapa tahu yang diperolok itu lebih baik. Kata Allah itu bukan kata manusia. Jadi, kan maja copet, kan manu koruptor. Tahu-tahu terakhir setelah dari korupsi itu dia itu dikasih hidayah taubat. Itu lebih baik. Nah, sekarang kita rajin ibadah, terakhir maksiat gimana? Na'udzubillah. Ya. Jadi jangan sekali-kali. Kayak macam saya pernah enggak sama saya katakan sama anak-anak semua.
Nggak pernah. Ini Om Baron tanya. Selama Om Baron bareng sama saya, pernah nggak sholat? Pernah nggak? Tanya. Salat elas, apor elas. Mbok salat kita guru diterima, sing ora salat kon malah sing diterima ibadah. Barang ikhlas ngejokeli sendal kita. Iya kan? Cekeli sendal guru aja bengkonon. Kitanya salat, barang salat Allahu Akbar. Terus sendal kita kan hilang ora ya. Padahal mah muridnya kok lagi ngejokeli sendal. Lebih ikhlas dheweke kuwi sing berpahala daripada kita mikiri sendal. Kan salat mikir petaringan. Allahu Akbar, beras entek. Kan kualeng itu. Enggak ada enak-enaknya loh hidup kita ini. Meski punya uang banyak, tapi ngeluh melulu. Perengat-perengot pe uripe. Enak-enak. Gampang nih, saya ngomong nih tak buka rahasia, nggak ada rahasia masalahnya. Kalau orang perengat-perengut, hatinya jelek. Udah tidak. Kalau perengat-perengut, hatinya jelek. Udah gampang itu nilainya. Tapi kalau orang yang selalu ini berbunga-bunga baik, senyum baik, senang, hatinya itu bening. Sebening air apa namanya itu? Air salju. Embun pagi. Iya salju juga yes lah pada bae. Apa udah ya. Yes. Sebenarnya yes pada loro-lorone pasti lah daripada goyor lah. Yes lah. Iya. Tangan tadi bilang ini. Iya. Udah biarin kok jadi kita nanekin sing nguter-kuter kan suwe tar apa ta. Papiluan amat. Wong dek sing dadul kepengen. Sing batik. Kudune gak alhamdulillah suwe kan berarti lagi ngobrol. Enggak. Positive thinking. Kin maja ala jan suwe-suwe lah irita. Ora jelas. Ini tuh baru belajar. Kin mus aduh, wati. Berarti kan enggak konsen anu. Konsennya merana. Tuh lagi apa bae merana? Kepengen merana. Lambok. Sok mangko ngobrol aku bae kun kan. Payah. Pripice jangan kan. Terus ngangser kan terus. Wong wadon biasanya mekoten to. Mau kan ngomong apa sih? Ngomong apa bae. Lah biasa. Terus. Sok sampai atuh dengkul. Itu berkeporia. Makanya hal kecil akhirnya jadi besar, hal besar semakin lebar. Itu keberhayaan. Makanya kalau yang kecil dibuangkan, yang besar ya kan dikecil. Gitu harus. Uripe pada gulati susah. Mikiri wong mlakok ning endi, wong pun juga sopo-sopo cek. Arep ning endi ta ya kan? Lah kalau hidup kita ini sudah tentrem, pikiran enak gitu ya, hati enak, ya kan? Nggak ada gerundelan. Udah adem itu. Yang ada itu kasih, sayang, ngasihi dan menyayangi.
saling mengasihi, saling menyayangi itu ada. Tapi masih gerundel-gerundelan ini nih, bohong. Paling gengenan ada maunya. Gitu. Jadi hidupnya kita harus tenang. Insya Allah. Pokoknya kalau program di Salira juga kita nggak tahu apakah nanti harus makan di sana atau tidak. Nanti kita lihat dulu. Tapi sebenarnya ngasih makan itu nggak pernah sih. Nggak pernah. Di mana ngasih makan orang hidupnya kurang. Nggak ada. Justru akan ditambah oleh Allah. Iya. Nah, kan buktinya udah di sini lah. Sekarang mas sayanya juga tambah bersyukur. Nggak dari saya lagi, banyak yang ngirim. Iya kan? Berarti nggak ngerasa, oh saya ini lelah, saya ini enggak ada. Karena Allah ngirim tuh pasukan-pasukannya. Melalui manusia ini pasukannya, malaikat pasukannya, semua pasukannya. Sayur-sayuran kurang, kelapa baris rame. Tangkil, yo, apa mana kan? Dander, gedang, wes pokoknya Cipalu turun sampai. Iya kan, udah. Makanya alhamdulillah di sini mah nggak nandur nangke, nah enak. Nggak nandur jeruk, nah jeruk. Saya kira ke. Kelengkeng nana niku, ning kita kabeh maning toko. Pokok sing mau gitu ngedelengaken ning kono tak pelototi bae. Sing kita kon mangan kelengkeng. Pokok kita mlebu wegel. Ngupasane kon pegel cukup enak. Paham baik. Maksudnya masakan. Masakan. Lamutan. Udah dibagi sono tuh. Wah, panjang kan. Bagi-bagi tuh. Ya memang tujuannya bagus, ditaruh di depan saya katanya biar berkah. Yo dibagilah, tapi suwe-suwe ning kono engko kelamuten. Kewakian keiduan karo kita akhirnya lemah-lempem kan kono. Kosong. Baru dikupasin ya. Semput teman. Terus coba lihat Ustadz ya, sering yang makan itu sambil gimana. Jadi diingetin kalau makan itu
tampakkanlah yang cerah. Makan apa saja yang mensyukuri makanan. Aja sembari melengok tak terdengarkan kenal sih melengok tenang aja. Iya, jangan sekulin wangis. Makanya Ustadz Murdoyan nih sekul. Bukan kepejong-pejong nangis. Ustadz yang roti begini itu apa? Roti India. Ya tadi ya. Jangan. Coba nikmati aja sob ya. Belajar pertama. Kita menghormati air. Dari mandi aja dulu. Di samping nawaitu husla, ya kan? Tapi coba kita ngomong begini. Air jadilah sahabatku. Ya kan? Jadilah sahabat. Karena engkau ada juga di dalam penyejuk jiwaku. Menyatu dengan diriku. Katakan begitu. Belajar air aja dulu. Belum pakai baju, ngelepasnya. Terus katakan, baju terima kasih ya. Kamu sudah menutupi auratku. Itu aja deh. Langkah ke kaki ke tanah, air tanah. Jelaskan punggungnya saya injak. Belajar itu dulu. Alam ini ada di kita semua. Makanya kita sempurna, makhluk yang sempurna itu karena ada semua di kita. Unsur air, api, angin. Ya kan? Dan unsur tanah itu ada di kita. Bahkan makanan-makanan apa, tumbuh-tumbuhan apa yang kita makan. Semua kita makan. Godong itu enggo, gedang itu cukut. Ya kan? Coba. Kita jangan sombong lah. Kita ini cuma hayawanun natik, hewan yang berakal. Sama sebutannya hewan. Tapi punya akal manusia. Sok ilmu bismillah itu, ilmu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, menyebut nama Allah yang Rahman yang Rahim. Itu sudah aneh. Tapi yang nyeru alam apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Coba saya tanya ke Ustadz, biar jangan mencela-mencela. Saya nanya yang datang kemarin. Udah dipraktekin belum Tad? Udah. Bener. Jam berapa? Subuh. Itu bukan subuh Tad. Sudah hampir mendekati. Kalau subuh itu jam 5 subuh. Jam berapa Tad? Berangkat subuh. Mau berangkat subuh. Itu bukan subuh.
berangkat sholat subuh, bukan subuh. Kata Aim fajar. Padahal Aim nggak ngedenger ya. Iya kan? Iya nggak? Woi, ih, ya, sudah jam berapa? Malam, jam berapa?